ataupun jenis pakaian yang digunakan untuk menutupnya. Berpakaian yang menutup aurat juga menjadi bagian integral dalam menjalankan ibadah, terutama ibadah sholat ataupun haji dan umroh. Karena itu, setiap orang beriman, baik pria ataupun wanita, memiliki kewajiban untuk berpakaian yang menutup aurat. Busana muslimah haruslah memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, tidak transparan dan ketat, tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak menyerupai busana non-muslim, pantas dan sederhana. Nah, untuk perempuan, kerudung menutup dada, memakai pakaian yang baik, longgar, dan menutup aurat. Zahra, mungkin lain kali bajunya jangan dimasukin kali ya, karena kan menurut syariat Islam itu kan harus yang longgar dan jangan terlalu ketat, iya, auratnya gitu. Oke, terima kasih ya sarannya. Ya, semoga bermanfaat ya. Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar berpakaian yang baik, indah, dan bagus sesuai dengan kemampuan masing-masing, dalam pengertian bahwa pakaian tersebut dapat memenuhi aja tujuan berpakaian, yaitu menutup aurat dan keindahan, sehingga bila hendak menjalankan sholat, pakaian tersebut langsung dapat memenuhi syarat digunakan untuk menjalankan sholat. Yang kita pakai itu adalah pakaian yang baik dan bersih, bukan berarti mewah. Agama Islam telah memberikan rambu-rambu yang tegas agar setiap muslim mengindahkan kaidah berhias yang meliputi niat yang lurus, yaitu berhias hanya untuk beribadah. Artinya, segala bentuk kegiatan berhias diorientasikan sebagai bentuk nyata bersyukur atas nikmat yang bertujuan untuk meningkatkan diri kepada Allah. Dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang-orang jahiliyah. Berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperlihatkan jenis kelamin. Dilarang berhias untuk keperluan berfoya-foya ataupun riya. Islam telah memberikan batasan-batasan yang jelas agar manusia tidak tertimpa bencana karena nalurinya yang cenderung mengikuti hawa nafsunya. Sebab seringkali naluri manusia berubah menjadi nafsu liar yang menyesatkan dan akan menimbulkan bencana bagi kehidupan manusia. Adab berhias yang pertama adalah berhias memang diperbolehkan, namun tidak boleh berlebihan, berhiaslah sewajarnya. Yang kedua, tidak berbahan haram, dianjurkan untuk memakai kosmetik yang berlabel halal. Penggunaan bahan kosmetik dari bahan yang haram sebaiknya dihindari agar tidak menempelkan najis di kulit. Yang ketiga, mentato tubuhnya, menghilangkan sebagian atau seluruh alisnya dan mengikir sela-sela giginya. Yang keempat, tidak menyambung rambut dan menyamir rambut menjadi warna hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم. Safar adalah suatu kelaziman dan keharusan bagi setiap orang untuk mengembangkan dan mendapat pengalaman wawasan ataupun pola kehidupan baru, bahkan dapat meningkatkan kualitas dari serta tingkat
kesejahteraan dalam kehidupan yang bisa didapat dalam safar tersebut. Imam Ghazali berpendapat, bersafarlah, sesungguhnya dalam safar memiliki beragam keuntungan. Keuntungan melakukan perjalanan diantaranya yaitu safar dapat menghibur diri dari kesedihan. Safar menjadi sarana bagi seseorang untuk mencari hasil usaha atau mencipta pencarian. Safar dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman dan ilmu pengetahuan. Dengan safar maka seseorang akan lebih banyak mengenal adat kesopanan dan berkembang pada suatu komunitas masyarakat. Perjalanan dapat menambah wawasan dan bahkan kawan yang baik dan mulia. Terima kasih sudah diberikan perjalanan dengan selamat sampai tujuan. Jika sudah selesai melakukan perjalanan, bersyukur dan renungkanlah sebagai hal yang ditemukan dan dialami selama dalam perjalanan. Jadikan semua pengalaman sebagai media untuk meningkatkan kesadaran diri dan perjalanan agar lebih baik dan bermanfaat. Dalam menjalani kehidupan selanjutnya, jadikanlah orang yang pandai untuk bersyukur dengan meningkatkan kualitas iman, ilmu, dan amal soleh. Berbekal ketiga hal tersebut, setiap manusia akan selamat dan mengakhiri perjalanan baik dalam saat di dunia maupun di akhirat kelak. Tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Amin. Amin ya rabb. Samping meminta izin dan mengucapkan salam, hal lain yang perlu diperhatikan oleh setiap orang dalam bertamu adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan bertanya sembarang waktu. Kalau diterima bertamu, jangan terlalu lama sehingga merepotkan tuan rumah. Setelah urusan selesai, segera pulang. Yang kedua, jangan melakukan kegiatan yang menyebabkan tuan rumah terganggu. Kalau disuguhi minuman atau makanan, hormatilah jamuan itu. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kepada orang puasa sunnah sebaiknya berbuka puasa untuk menghormati jamuan. Hendaklah pamit waktu mau pulang. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Shadaqallahul azim. Al-Quran memberikan isyarat yang tegas betapa pentingnya setiap orang yang bertamu dapat menjaga diri agar tetap menghormati tuan rumah. Setiap tamu harus berusaha menahan segala keinginan dan kehendaknya, baiknya sekalipun, jika tuan rumah tidak berkenan menerimanya. Ketika tuan rumah telah siap untuk menerima kedatangan tamu, maka seorang tamu harus tetap konsisten menjaga sikap yang baik. Bahkan harus selalu mengikuti kehendak tuan rumahnya. Bukan sebaliknya, seorang yang bertamu malah mengatur tuan rumah dengan berbagai keinginan yang menyusahkan. Demikian pula apabila kegiatan bertamu telah usai, maka seorang yang bertamu harus meninggalkan kesan yang baik dan menyenangkan bagi tuan rumah. Karena itu, haram hukumnya orang yang bertamu meninggalkan kekecewaan ataupun kesusahan bagi tuan rumah. Sebagai agama yang sangat serius dalam memberikan perhatian orang-orang yang sedang bertamu, sesungguhnya orang yang bertamu telah dijamin hak-haknya dalam Islam. Karena itu, menghormati tamu merupakan perintah yang mendatangkan kemudian di dunia dan di akhirat. Setiap muslim wajib untuk menerima dan memuliakan tamu tanpa membeda-bedakan status sosial maupun maksud dan tujuan bertamu. Memuliakan tamu merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW mengaitkan sifat memuliakan tamu itu dengan keimanan terhadap Allah dan di hari akhir. Memuliakan tamu dilakukan antara lain dengan menyambut kedatangannya dengan muka manis dan tutur kata yang lemah lembut, mempersilahkannya duduk di tempat yang baik. Kalau perlu disediakan ruangan khusus untuk menerima tamu yang selalu menjaga kerapiannya dan kelestariannya.
Menerima tamu dapat mengembangkan kepribadian. Setiap orang memiliki kepentingan untuk menegaskan kepribadiannya. Bagi orang beriman, kehadiran tamu sebagai sarana untuk melakukan kewaspadaan diri. Setiap orang beriman senantiasa berusaha memberikan penyambutan yang terbaik terhadap tamunya.